Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwen Sri Ekayani. Nah, di sini saya akan memperkenalkan salah satu tradisi yang ada di Bali, yaitu tradisi Melasti. Upacara Melasti merupakan salah satu dari rangkaian perayaan Nyepi yang berlangsung 3 atau 4 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Upacara satu ini bisa diartikan sebagai ritual menghanyutkan kotoran alam menggunakan air kehidupan. Dalam kepercayaan Hindu, air kehidupan atau yang disebut dengan Tirta Amarta mengacu pada sumber air seperti laut dan danau. Sumber mata air sendiri memberi banyak manfaat bagi kehidupan, bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Hal ini diyakini dapat menyucikan diri sendiri secara lahir dan batin. Nah, oleh karena itu, upacara Melasti ini biasanya dilaksanakan di dekat sumber air seperti tepian danau atau lautan. Dalam upacara ini, umat Hindu akan datang secara berkelompok menuju sumber air. Rombongan tersebut umumnya berasal dari satu kesatuan wilayah yang sama, seperti desa atau banjar. Tujuannya adalah untuk menyucikan diri dari segala perbuatan buruk di masa lalu, sehingga perbuatan buruk tersebut hanyut dan terbuang bersama air. Asal-usul upacara Melasti merupakan bagian dari keberadaan Tahun Baru Saka dan menyambut Hari Raya Nyepi yang bermula di India. Zaman dahulu kala, India kerap dilanda peperangan antar suku. Namun, setelah dinasti Kusana berkuasa, mereka akhirnya mampu membawa perdamaian di antara suku-suku tersebut. Pada abad 78 Masehi, di bawah kepemimpinan Raja Kanisaka, dari dinasti tersebut, terciptalah sistem kalender Saka sebagai kalender kerajaan. Dengan sejarahnya tersebut, Nyepi pun tak hanya menjadi peringatan tahun baru, tetapi juga perayaan untuk perdamaian. Melasti ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan upacara Nagan Sankritan di India yang bertujuan untuk penyucian desa. Ngajeng pemiotan gaji ngamarjang pemeriksaan utawi pengelistan. Upacara Melasti memiliki makna pembersihan jagat raya yang meliputi diri sendiri, yaitu Buana Alit, dan alam semesta, yaitu Buana Agung. Dengan kata lain, upacara ini menjadi ajang pembersihan alam semesta, termasuk bumi, dan beserta isinya. Upacara ini juga berfungsi untuk meleburkan skala dosa atau noda pada pikiran, perkataan, dan perbuatan kita.
upacara Pemali Margiang. Selain itu, ritual menjelang Hari Raya Nyepi ini juga memiliki makna filosofis lainnya. Antara lain, yang pertama, yaitu pembersihan jagat raya. Melasti berasal dari kata mala dan asti atau astiti. Dari keduanya, melasti bisa diartikan sebagai pembersihan segala kotoran dengan memuja keagungan Ida Sang Yang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa. Dalam upacara ini, umat Hindu juga turut membersihkan peralatan upacara seperti arca, pralingga, atau pratime Ida Betara. Benda-benda tersebut merupakan media untuk memusatkan pikiran dalam rangka memuja Ida Sang Yang Widi Wasa. Setelah dibersihkan, alat-alat itu akan mereka usung kembali menuju pura. Filosofis yang kedua, yaitu kekuatan untuk Hari Raya Nyepi. Selain membersihkan jagat raya, upacara melasti juga menjadi bentuk permohonan kepada Ida Sang Yang Widi Wasa agar umat Hindu mendapatkan kekuatan dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi. Yang ketiga, menghanyutkan penderitaan. Selain menghanyutkan kotoran alam, makna lain dari upacara melasti adalah untuk menghanyutkan penderitaan masyarakat. Upacara pembersihan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat secara ritual dan spiritual untuk menghilangkan beragam penyakit sosial seperti wabah penyakit, permusuhan, kesengsaraan, dan lainnya. Yang keempat, pengingat akan kelestarian lingkungan. Melalui upacara melasti, umat Hindu juga diingatkan kembali untuk menghilangkan keserakahan yang kerap merusak lingkungan. Dengan begitu, kelestarian lingkungan dapat kembali terjaga. Rangkaian-rangkaian upacara melasti yang pertama yaitu persiapan alat dan sajen. Hal pertama yang tidak boleh dilewatkan dalam melasti adalah mempersiapkan alat dan sesajen. Setiap orang di dalam rombongan biasanya menyiapkan sesajen sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, mereka juga akan membawa benda-benda sakral untuk ibadah seperti arca, pralingga, dan pratime dari pura di wilayah masing-masing untuk mereka sucikan di air kehidupan. Yang kedua ada sembahyang. Kegiatan sembahyang menjadi inti dari pelaksanaan upacara melasti. Sebelum sembahyang, panitia setiap rombongan biasanya telah menyediakan sebuah meja atau panggung dalam posisi membelakangi laut atau danau. Meja tersebut kemudian mereka gunakan untuk meletakkan berbagai perangkat suci dari pura serta sesajen yang mereka bawa. Sebelum sembahyang, mereka akan membasuh muka atau menyentuh air terlebih dahulu dengan tujuan membuang karma buruk. Selanjutnya, mereka akan duduk bersila menghadap jajaran perangkat ibadah dan sesajen sekaligus menghadap ke arah sumber air suci. Orang suci memimpin jalannya upacara. Para pemangku kemudian berkeliling dan memercikan air suci kepada seluruh masyarakat yang menjadi peserta dalam upacara melasti tersebut. Selanjutnya mereka akan
menebarkan asap dupa sebagai wujud penyucian. Setelah persembahyangan selesai, para mangku akan menyiratkan tirta atau air suci untuk mereka minum atau dalam bahasa lain ditunas. Diberikan pula juga bija atau beras yang telah dibasahi dengan air suci yang dibubuhkan pada dahi masing-masing orang. Usai proses persembahyangan, peserta kembali mengarak perangkat ibadah kembali ke pura untuk ritual selanjutnya. Setelahnya, para peserta pun bisa pulang ke rumah masing-masing. Untuk menjaga ketertiban, pelaksanaan upacara melasti biasanya berbeda-beda setiap daerahnya. Dengan begitu, upacara bisa berlangsung dengan optimal. Dengan melestarikan tradisi, kita merawat akar budaya yang memberikan makna pada eksistensi kita, menerangi jalan untuk generasi yang akan datang, dan memperkaya kesejajaran dalam keberagaman manusia. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang tradisi melasti yang ada di Bali. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.